Gus Robi Irawan Wiratmoko atau yang lebih akrab dipanggil Gus Robi atau Prabu Anom, Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara III atau MNT yang juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Lembaga Investigasi Negara atau LIN, memberikan arahan dalam acara yang digelar oleh PKPOT atau Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu atas undangan Profesor Haryadi. Tidak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah kita bisa kumpul di tempat ini, di tempat kita mencurahkan energi kita untuk kebaikan. Yang kedua kalinya selawat salam kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau inilah kita dientaskan dari jurang kejayaan dan ditaruh di lahan kerahmatan. Jadi masalahnya sekarang ini rahmat itu tidak pernah kita manfaatkan dengan baik, karena kita sudah mengikuti budaya asing. Kita sudah terjajah dengan budaya-budaya yang dimana membutuhkan kita. Kalau beliau tadi bilang dengan bahasa agama dan yang lain-lainnya, wakaf dan yang lain-lainnya, itu luar biasa. Jadi kalau beliau sudah beberapa tahun bergerak, tapi saya 3 tahun ini baru mendirikan lembaga, namanya Lembaga Investigasi Negara. Di dalamnya ada Departemen Ekonomi, yang di dalamnya ada koperasi. Kalau koperasi kita itu tidak ada simpan pinjam dan yang lain-lainnya, yang ada bagaimana daerah tertentu, daerah yang dimana ada anggota kita, ada saudara kita itu bergerak, apa yang diinginkan daerah itu. Jadi putra putri daerah itu dibina, dibimbing menjadi pengusaha lah bahasanya sekarang. Seperti yang kita lakukan sekarang, kalau pertanian itu di Bojonegoro. Apa yang dikatakan Pak Profesor tadi itu benar. Jadi gagal panen, nyari pupuk sulit. Akhirnya kami hadir di tengah-tengah mereka. Pupuk dari kita, bibit dari kita. Terus pengolahan, jujur mereka sendiri. Jadi biaya pengolahan itu memang mereka. Kita cuma PBL ngawasi pupuk dari kita, terus bibit dari kita. Hasilnya silakan jual ke mana dulu yang paling mahal. Terus kalau memang tidak ada, kita beli di atas rata-rata, seperti yang dikatakan Profesor. Kemarin kita beli, kalau pemerintah sama Tengkulak belinya 3.000 sampai 3.500, kami kemarin belinya 5.000. Karena kami kepingin petani tersebut itu tersenyum. Dan permasalahannya nanti kalau Bapak sekalian sudah menjalankan mungkin wakaf ini, bibit dari Pak Profesor dan yang lain-lainnya, itu BBL pemerintah akan menggoda kita dengan pupuk-pupuk kimia lagi. Itu yang terjadi di Bojonegoro. Ini mungkin Malang tidak. Jadi dilayu sampai ada produksi, kita tidak memakai apa itu saprotan atau yang lainnya dari pupuk kimia, sampai apa itu obat itu dipasang di lahan demplot kita. Jadi jujur, saya pernah ngaji, mungkin Pak Gusnya tahu, saya bukan ahli pertanian dan yang lain-lainnya. Saya ambil ilmu di taklim. Saya pelajari kembali bagaimana sih padi itu bagus. Kenapa? Petani kita ini kurang etika, kurang mengorangkan yang namanya padi.
Jadi tidak ada yang bisa bersolawat di tengah sawah, tidak ada orang yang bisa bicara dengan padinya, itu yang tidak dilakukan. Itu tidak dilakukan petani kita. Sampai saya rujuk ke belakang, kenapa mbah kita itu bikin cok bakal di tengah-tengah bikin selamatan ini. Bahkan kemarin saya selamatan di mana itu Bojonegoro Procot Pari. Nah, ini kan menyenangkan. Di samping etika kita menyenangkan padi, tidak luput bagaimana tanah itu dibedah. Jadi teman-teman kita dulu mungkin perlakuan kita sebelum kita itu tanah diberujuk, digaruk, ditanduri. Tapi kalau kita tidak nanti, mungkin dengan profesor sama, saya masih belum menyatukan. Cuma saya ingin coba bibitnya saja yang tanam. Setahun yang lalu saya dijanji ini mau dikasih bibit ini. Jadi kalau kita tanah itu kita olah dulu, kita bedah dulu, kita kasih nutrisi. Jadi kita siapkan unsur haranya, kita rubah, amubanya kita hidupkan di situ. Dan alhamdulillah tanahnya lebih gembur, lebih bagus. Barulah ditanam padi. Jadi nutrisi padi itu ada, makanannya ada. Itu ini lagi satu, kita tanam 1 sama 2 bisa 60. Saya nggak tahu punyanya Pak Prof, karena beliau lebih senior dan lebih hebat. Saya cuma menjalankan di situ. Baik, kalau beliau untuk wakaf, saya tidak untuk wakaf. Saya cuma memberikan senyum kepada petani. Jadi dibeli lebih wajar. Kalau bisa dikelola, sudah keluar begini atas nama koperasi kita. Itu yang kita jalankan. Jadi bagi hasilnya petani lebih besar. Hampir sama 70% itu untuk petani, kita cuma 30. Jadi kita balik. Katanya orang-orang Jakarta, you gila. Saya tidak gila. Karena saya prihatin saja dengan rakyat Indonesia. Di situ kita juga mengembangkan lele. Insya Allah di Kromengan ada 105